Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terlebih khusus pada sosial media. Tidak hanya di situ, tetapi seperti platform chatting, platform game, dan lain sebagainya yang merupakan media virtual dapat disalahgunakan apabila tidak bijak dalam menggunakannya. Berikut permasalahan yang ditimbulkan akibat cyberbullying, yaitu salah satu contoh adalah hate speech atau ujaran kebencian. Ini merupakan salah satu contoh tindakan yang tidak terpuji yang berdampak pada kesehatan mental korbannya, sehingga korban dikhawatirkan dapat menimbulkan stres, trauma, dan tekanan mental yang dapat berlangsung panjang akibat lawan bicaranya. Untuk itu, dalam mengkaji permasalahan ini, pentingnya upaya dalam pencegahan cyberbullying, karena dampak negatif yang dapat mengancam masa depan anak remaja saat ini dengan didikan dan dukungan penuh dari pemerintah, yang meskipun menurut beberapa sumber belum maksimal dalam menanganinya, tetapi perlu dimaksimalkan. Supaya remaja muda saat ini terhindar dari cyberbullying karena perundungan tidak sesuai dengan makna dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya Fadilah Maulana, perwakilan dari Divisi 2 Kelompok Besar Pancasila 1 dari kelas IT 4501. Baik, kami membahas tentang kebijakan apa saja yang sudah ada untuk mengatasi masalah cyberbullying. Terdapat beberapa pasal daripada UU ITE yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan unsur tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terkait dengan aksi cyberbullying yang berbentuk cyber harassment. Selanjutnya pada pasal 27 ayat 4 UU ITE dengan unsur tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman terkait dengan aksi cyberbullying yang berbentuk cyberstalking. Selanjutnya, pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan unsur tindak pidana menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA terkait dengan aksi cyberbullying yang berbentuk cyber harassment. Sekian dari Divisi 2, terima kasih. Jadi, beberapa kebijakan menangani masalah cyberbullying terbagi menjadi dua, yaitu untuk anak dan umum. Untuk anak, yang pertama, membatasi penggunaan gawai, menyampaikan manfaat positif dan pengaruh negatif penggunaan gawai. Yang kedua, memberikan contoh yang baik bagi anak melalui teknologi dan media sosial. Untuk umum, yang pertama, pemerintah dan pihak aplikasi sosial medianya berkolaborasi atau kerjasama untuk mengawasi semua user terhadap perilaku cyberbullying. Yang kedua, mewajibkan pembatasan umur di aplikasi sosial media. Selain itu juga, beberapa cara mengatasi cyberbullying adalah: yang pertama, mencari bantuan dari orang yang dipercaya. Yang kedua, blokir akun sosial media pelaku. Yang ketiga, melapor kepada pihak yang berwajib. Yang keempat, mengaktifkan mode filter komentar. Yang kelima, setting sosial media menjadi private akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Zaki dari kelas IT 4501 dengan NIM 13 dengan NIM 1303210140. Saya di sini sebagai perwakilan dari Divisi 4 kelompok tugas besar Pancasila. Di sini saya akan membahas mengembangkan suatu rencana tindakan agar pemerintah bersedia menerima kebijakan kelas. Yang pertama-tama, ada banyak pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan.
Pengembangan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari pemerintah. Oleh karena itu, kompetensi dan pemahaman yang memadai dari para ahli dalam proses pengembangan kebijakan sangat penting. Sangat penting untuk implementasi kebijakan publik yang cepat dan tepat. Berikut adalah rencana agar pemerintah bersedia menerima kebijakan kelas. Yang pertama, kita harus memonitor dahulu bagaimana prosedur dan kebijakan yang telah dibuat. Yang kedua, kita harus melakukan analisis mendalam mengenai kebijakan tersebut dengan bantuan para ahli. Yang ketiga, kita harus membuat kebijakan secara rasional. Yang keempat, meninjau kebijakan sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain, terutama masyarakat. Yang kelima, melakukan musyawarah dengan masyarakat agar mengurangi risiko gagalnya kebijakan yang diusulkan. Yang kelima, melakukan survei mendalam terhadap masyarakat terkait poin-poin yang akan dimasukkan ke kebijakan tersebut. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.